Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang konduksi secara unsteady state yang terjadi pada benda berbentuk plat, silinder atau bola dengan metode Garnier and Lowry. Seperti kita ketahui bahwa jika sebuah benda mengalami perubahan temperatur, maka akan terjadi perpindahan kalor dari seluruh bagian benda itu ke permukaan, yang pada saatnya nanti ketika sudah terjadi kesetimbangan temperatur pada semua bagian, maka perpindahan kalor itu sudah tidak akan terjadi lagi. Karena itulah konduksi kalor yang terjadi merupakan konduksi yang unsteady state, ya, karena tidak berlangsung terus-menerus, tidak terjadi dengan beda temperatur yang selalu sama dari waktu ke waktu, seperti yang terjadi pada proses pemanasan atau pada proses pendinginan. Nah, apa jadinya ketika perpindahan konduksi unsteady state ini terjadi pada benda-benda dengan bentuk tertentu, diantaranya pada benda berbentuk papan datar yang luas, yang sering diistilahkan dengan istilah slab. Nah, ini misalkan ada sebuah benda berbentuk persegi yang ketebalannya adalah 2x1, jadi jarak antara bagian tengah ke kedua sisinya masing-masing adalah x1, sehingga nanti kita bisa memisalkan setiap titik yang ada pada benda itu punya jarak x terhadap pusatnya. Dalam hal ini bahwa kita harus menganggap bahwa benda ini punya 3 dimensi, yaitu dimensi ke arah sumbu X, Y, dan ke arah sumbu Z. Maka ketika terjadi perpindahan kalor di benda ini, karena misalnya proses pemanasan atau karena proses pendinginan, sehingga kalor berpindah dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Kalau misalnya pada proses pemanasan, maka kalor akan berpindah dari bagian permukaan menuju ke bagian tengah, sampai kemudian bagian tengah itu memiliki temperatur yang sama dengan permukaan. Atau kalau pada proses pendinginan, terjadi perpindahan kalor dari bagian dalam ke permukaan, sampai temperatur di bagian dalam sudah sama dengan temperatur di permukaannya. Nah, karena itulah perpindahan kalor yang terjadi di dalam benda itu merupakan perpindahan kalor secara konduksi, yang konduksinya merupakan konduksi unsteady state. Karena dari waktu ke waktu, laju perpindahan kalor yang terjadi dari bagian dalam ke permukaan atau sebaliknya tidaklah tetap besarnya, tapi cenderung mengalami penurunan lajunya. Karena pada saatnya nanti benda akan tidak lagi mengalami konduksi ketika seluruh bagian benda itu sudah memiliki temperatur yang sama. Maka dari persamaan konduksi unsteady state yang dinyatakan dalam persamaan dt per dt sama dengan alfa d kuadrat T per dx kuadrat, bahwa laju
perubahan temperatur tiap waktu itu akan bergantung kepada difusitas termal dan turunan kedua temperatur terhadap posisinya. Nah, untuk benda dengan bentuk papan, maka kita bisa menentukan perubahan temperatur setiap waktu, setiap posisi pada benda itu dengan menggunakan nomogram yang dibuat oleh Gurney dan Lurie, serta juga bisa menggunakan nomogramnya Heisler. Yang mana untuk menggunakan atau untuk menyelesaikan fenomena konduksi unsteady state pada papan datar luas dan juga sebenarnya pada benda-benda yang lain yang dalam penyelesaiannya menggunakan nomogram Gurney dan Lurie atau juga Heisler, maka dirumuskanlah beberapa parameter. Untuk melakukan analisa terjadinya perpindahan kalor secara konduksi unsteady state pada berbagai bentuk benda, bisa berbentuk plat, silinder, ataupun berbentuk bola dengan menggunakan nomogram Gurney, Lurie, ataupun Heisler, maka ada beberapa parameter yang harus diketahui karena parameter nanti akan muncul di dalam grafik nomogramnya Gurney, Lurie. Di antaranya adalah parameter yang dilambangkan dengan lambang Y, yang sering diistilahkan sebagai temperatur tak berdimensi, karena nilainya Y bergantung kepada temperatur, yaitu temperatur yang akan dicapai pada satu saatnya nanti, pada posisi tertentu, pada waktu tertentu, yang dilambangkan dengan T. Kemudian temperatur lingkungan yang akan dicapai oleh benda setelah beberapa saat dari mula-mula benda itu bertemperatur T0. Jadi temperatur awal benda adalah T0, untuk kemudian temperatur benda akan mengalami perubahan karena pengaruh dari temperatur lingkungannya T1, sehingga pada saatnya nanti temperatur benda itu setiap saatnya adalah T dan pada akhirnya akan sama dengan T1. Oleh karena itu, kalau di awal benda akan punya temperatur T0, T-nya akan sama dengan T0 di awal. Sehingga nilai Y akan sama dengan 1, karena berasal dari T1 min T0 dibagi T1 min T0. Jadi pada saat awal Y akan sama dengan 1. Pada saat akhir, setelah beberapa saat nanti, temperatur benda akan sama dengan temperatur lingkungan T1, sehingga T akan sama dengan T1, sehingga T1 dikurangi T1 akan sama dengan 0. Karena itu Y akan bernilai 0. Dari waktu ke waktu, maka temperatur benda yang dinyatakan dengan Y ini akan mengalami perubahan dari mula-mula maksimum 1 sampai menjadi 0. Dan nilai dari Y ini nanti pada nomogram Gurney-Lurie akan merupakan nilai pada ordinatnya, pada sumbu vertikalnya. Parameter yang kedua adalah parameter yang dilambangkan dengan X, yang akan merupakan nilai pada sumbu horizontal, pada absis, pada grafik Gurney and Lurie, di mana nilai X ini nanti diperoleh dari perkalian antara alfa, yaitu besaran
yang menyatakan difusitas termalnya, kemudian waktu T, dan dimensi X1 itu bisa ketebalan atau bisa juga berupa jari-jari tergantung dari bentuk objeknya. Nah, jadi X1 adalah kalau pada benda berbentuk bola dan lingkaran dan silinder, nanti X1 itu sama dengan jari-jari, tapi kalau berbentuk plat maka X1 adalah jarak antara bagian yang paling tengah ya, pada bagian tengahnya ke permukaan. Kalau kebetulan bendanya terpapar pada kedua sisinya. Tapi kalau benda terpapar pada salah satu sisi saja, berarti X1 nanti adalah jarak antara bagian yang terisolasi ke bagian yang permukaannya terbuka ke lingkungan. Parameter yang ketiga dilambangkan dengan M, yaitu suatu orde yang nanti akan berbentuk grafik di dalam nomogram Gurney and Lurie, yang nilainya M ini bergantung kepada konduktivitas K dan koefisien konduksi H. Karena memang peristiwa konduksi ini juga dipengaruhi oleh konveksi dari permukaan benda ke lingkungannya. Dan parameter yang terakhir adalah N, dilambangkan dengan N yang berasal dari perbandingan antara X dengan X1, di mana X di sini menyatakan jarak suatu titik ke tengah-tengahnya atau ke bagian yang terisolasi. 4 parameter inilah nanti yang dibutuhkan ketika kita hendak menentukan perubahan temperatur setiap saat T pada titik-titik tertentu yang berjarak X. Nah, untuk benda dengan bentuk tertentu maka punya nomogram tertentu pula. Misalnya untuk benda dengan bentuk plat datar, karena kita tahu bahwa di industri itu sangat mungkin terjadi sebuah proses produksi yang dihasilkan benda berbentuk plat yang dari kondisi awalnya, misalnya pada saat produksi dia punya temperatur tinggi, pada saat pencetakannya untuk kemudian dia akan memiliki atau dibuat temperaturnya menjadi temperatur sama dengan lingkungannya, atau secara tidak langsung plat baja ini ketika diproses dibuat sampai kemudian mau didistribusikan harus mengalami proses pendinginan. Demikian juga misalnya plat dari gelas, plat glass. Ini juga pada saat pencetakan dia temperaturnya tinggi, tapi pada saat kemudian mau didistribusikan, mau dikirimkan, maka harus dalam kondisi temperaturnya rendah. Nah, ini juga sebuah benda berbentuk plat yang dicetak pada suhu tinggi untuk kemudian mengalami proses pendinginan, kayak emas lantakan. Atau juga kue, yang kalau kue ini pada saat dicetak awal mungkin temperaturnya rendah, untuk kemudian ketika dimasak berada di dalam oven maka dia akan mengalami proses pemanasan sampai menjadi kue yang matang. Namun kemudian sebelum disajikan kue ini harus mengalami pendinginan. Ya, untuk bisa dimakan dengan nyaman berarti harus ditunggu dingin. Karena itu kue ini kemudian mengalami proses pendinginan, dipaparkan ke lingkungan. Sehingga terjadilah konduksi dari bagian dalam ke bagian permukaannya. Wah, dan untuk benda-benda dengan bentuk plat seperti ini, bentuk kotak atau plat atau slab, nah ini punya sebuah grafik tersendiri, yaitu dalam nomogram Gurney-Lurie merupakan grafik hubungan antara 4 parameter Y, X,
M dan N. X sebagai sumbu horizontal, Y sebagai vertikal, kemudian M dan N sebagai grafiknya, orde grafik yang ada di tengah-tengahnya. Sehingga nanti ketika kita mau menganalisa terjadinya konduksi unsteady state pada plat, maka nomogram inilah yang harus kita gunakan. Itu penjelasan tentang konduksi unsteady state pada benda berbentuk plat atau slab. Kadang-kala kita harus menggunakan nomogram Heisler yang khusus digunakan untuk mencari temperatur di bagian pusat benda berbentuk plat di bagian pusatnya. Yang pada nomogram Heisler ini nilainya M lebih bervariasi mulai dari 0 yang paling kecil sampai 100 ya, yang paling besar. Sementara kalau nomogramnya Gurney-Lurie tadi ada keterbatasan untuk nilai M-nya. Sedangkan pada nomogram Heisler hanya punya satu nilai N, yaitu di pusatnya, berarti N sama dengan 0. Ada sebuah kasus, suatu lembaran mentega dengan ketebalan 46,2 pada suhu 77,6 berada dalam suatu pendingin. Dipindahkan ke ruangan dengan temperatur 297,1 Kelvin atau 24 derajat Celcius dengan bagian sisi bawah diisolasi. Sehingga kalor nanti hanya akan mengalir ke satu permukaan. Permukaan datar bagian atas diperkirakan berhubungan dengan suhu ruang. Dengan koefisien konveksi 8,52 tentukan suhu pada permukaan di bawah permukaan berjarak 25,4 dan pada jarak 46,2 setelah 5 jam. Dari soal tadi, maka kita bisa selesaikan dengan mengetahui properties dari bendanya tadi, bahwa bendanya tadi adalah mentega yang memiliki K 0,197 dengan CP 2300 dan densitas 998. Karena itu akan memiliki difusitas termal yaitu K per CP kali Rho sama dengan 8,58 10 pangkat minus 8. X1 ketebalannya 46,2 mm. Kalau diubah ke dalam satuan SI, disesuaikan dengan satuannya alfa dalam meter, maka menjadi 0,0462. Nah, untuk mencari nilai dari temperatur, maka kita perlu mencari parameter-parameter yang digunakan untuk mengeplot nilai-nilai pada nomogram, yaitu mencari nilai M, ordenya, yang dengan memasukkan nilai K, H, dan X1-nya, maka diperoleh M-nya 0,5. Kemudian X, dengan memasukkan alfa kali T per X1 kuadrat, maka diperolehlah X 0,72. Maka untuk sebuah titik yang ada di permukaan akan memiliki N yang sama dengan 0,0462 ya, karena permukaannya berjarak terhadap bagian sisi bawahnya ya sejauh 0,0462 per X1 ketebalan dari mentega tadi 0,0462, karena itu N akan bernilai sama dengan 1.
Maka dengan sudah tahu 3 parameter M, X, dan N, kita bisa plotkan ke nomogram. Kalau kita plotkan ke nomogram, maka untuk M sama dengan 0,5, kita bisa dilihat M 0,5 itu berada pada grafik kedua dari kiri. Karena yang paling kiri adalah M sama dengan 0, kemudian M sama dengan 0,5, M sama dengan 1, dan M sama dengan 2, serta ada M sama dengan 6, dan M tak terhingga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 variasi M pada nomogram Gurney and Lowry. Kemudian kita punya parameter X 0,72 yang berdasarkan nilai absisnya, horizontalnya, karena 0,72 padahal berdasarkan grafik, grafik ini punya skala, setiap skalanya 0,5. Karena itu kalau 0,72 berada antara 0,5 sampai 1,0, yang kalau kita tarik garis lurus ke atas, itu adalah grafik untuk X sama dengan 0,72. Kemudian parameter yang ketiga adalah N sama dengan 1. Dari M sama dengan 0,5 tadi, maka akan memiliki beberapa nilai N, mulai dari N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 0. Karena itu untuk N sama dengan 1, maka akan memiliki grafik, ya, seperti bisa dilihat, yaitu grafik paling kiri dari M sama dengan 0,5. Maka terjadilah perpotongan antara X 0,72 dan M sama dengan 0,5 untuk N sama dengan 1. Nah, perpotongan itu kalau kita tarik secara horizontal untuk menentukan nilai Y, maka akan bernilai sekitar, ya. Kalau melihat grafik ini, antara setiap garisnya ini tidaklah linier, ya, makin ke atas makin rapat. Nah, maka untuk nilai ini kita bisa perkirakan, ya. Skalanya di sini adalah 0,1, kemudian 0,2, 0,3. Karena terletak antara 0,22 dan 0,3, maka kita bisa anggap sekitar 0,25. Kalau misalnya masih menganggap sekitar 0,25, mungkin 0,26 atau 0,24 barangkali masih dianggap benar. Karena itu dengan demikian diketahuilah bahwa Y itu. Jadi dari nomogram tadi dapat diperoleh bahwa nilai dari variabel atau parameter Y sama dengan 0,25. Oleh karena Y-nya sama dengan T1 min T per T1 min T0, maka akan diperoleh dengan memasukkan Y sama dengan 0,25, akan diperoleh bahwa temperatur T sama dengan 292 Kelvin atau 19 derajat Celcius. Oleh karena itu, suhu permukaan mentega setelah 5 jam akan sebesar 19 derajat Celcius. Itu jawaban, cara menjawab untuk pertanyaan A. Untuk pertanyaan B, yaitu menentukan titik berjarak 25,4 mm dari permukaan setelah 5 jam, maka akan diperoleh bahwa letak titik itu dari pusatnya akan sama dengan 42,2 dikurangi 25,4, yaitu 20,8 dari pusat. Sedangkan dalam satuan SI-nya, kalau kita SI-kan berarti menjadi 0,0208 meter dari pusat. Oleh karena itu akan dapat diperoleh nilainya parameter N yang berasal dari X per X1, di mana X tadi adalah letak titik 0,0208 dan X1 tadi adalah ketebalan benda, jarak antara permukaan ke bagian bawah, karena bagian bawah yang tadi terisolasi, maka diperolehlah nilai N-nya 0,45. Sementara parameter yang lain sama dengan
pertanyaan A tadi bahwa M-nya itu tadi adalah 0,5 dan X-nya adalah 0,72. Kan itulah dengan nilai-nilai parameter yang diketahui ini, yaitu N0,45, M0,5, dan X 0,72 akan dapat diplotkan ke nomogram Gurney dan Lurie sehingga bisa kita dapatkan nilai Y-nya. Ya, kita plotkan dengan M0,5, ya, grafik kedua, dengan X 0,72, kita tarik garis vertikal, sejajar sumbu vertikal, kemudian dengan N 0,45, ini bisa kita anggap sama dengan 5, nah, di tengah-tengah. Oleh karena itu akan diperoleh titik potong antara X 0,72 dengan M 0,5 dan N 0,45, terjadi perpotongan di titik yang Y-nya kira-kira sama dengan 0,45. Nah, kalau kita urut 0,1 di atasnya 0,2, 0,3, 0,4 berarti 0,45. Maka dengan nilai Y sebesar 0,45 yang diperoleh dari nomogramnya Gurney and Lurie, kalau kita masukkan ke dalam persamaan bahwa Y adalah T1 min T dibagi T1 min T0, di mana T1-nya seharga 297 dan T0-nya seharga 278, maka akan diperoleh nilai T sebesar 288 atau 288 Kelvin atau 15 derajat Celcius. Jadi temperatur pada titik yang berjarak 25,4 mm dari permukaan setelah 5 jam akan mengalami perubahan temperatur menjadi 15 derajat Celcius. Itu untuk pertanyaan B. Sedangkan untuk pertanyaan C, di mana ditanyakan temperatur di bagian bawah, yaitu pada jarak 0,0462 meter dari permukaan, yang berarti X-nya sama dengan 0. Maka dengan X sama dengan 0 akan diperoleh orde N yang bersamanya adalah X min X1, yang karena X-nya 0 maka dibagi berapapun akan diperoleh nilai N sama dengan 0. Kalau kita gunakan nomogramnya Gurney and Lurie, maka dengan nilai N yang sama dengan 0, sementara nilai M-nya tetap, yaitu sama dengan 0,5, sehingga kita tetap menggunakan grafik yang kedua dari kiri, tapi sekarang N-nya adalah 0, sama dengan 0, dan X-nya tetap juga 0,72, kan itu dari posisi X 0,72, kalau kita tarik garis vertikal sejajar dengan sumbu vertikal, kemudian kita ambil grafik M sama dengan 0,5 dengan N sama dengan 0, maka akan terjadi titik potong antara nilai X dan nilai N 0-nya, yang dari titik potong itu maka akan diperoleh nilai Y sebesar 0,5. Jadi kalau kita urut dari skalanya tidak skala linear, yang nampak yang terbelah adalah 0,1, kemudian di atasnya 0,2, di atasnya lagi 0,3, 0,4, dan 0,5. Itu kalau kita menggunakan nomogram dari Gurney and Lurie. Selain itu, dapat juga digunakan nomogramnya Heisler, di mana nomogram Heisler ini digunakan hanya untuk menentukan temperatur di
pusatnya atau di bagian terdalam ya, dari plat datar. Kalau plat datar itu dipaparkan pada dua sisinya, berarti di bagian tengah-tengahnya. Kalau plat datar itu dipaparkan di satu sisi, berarti di bagian paling dalam. Di mana tadi diketahui ada M-nya sama dengan 0,5. Nah, di dalam diagram Hassler tidak membedakan nilai N karena semua N bernilai 0. Sehingga yang berbeda-beda nanti adalah nilai M dan nilai X untuk mendapatkan nilai Y. Karena itu dengan M 0,5 kita bisa lihat pada posisi di grafiknya 0,5 itu, dan X 0,72. Nah, kalau kita tarik X 0,72 karena ini skalanya adalah 0 yang nampak 0 sampai 2. Nah, ini pun juga bukan skala yang linear. Sehingga kalau posisi 2 itu pada skala ke 1, 2, 3, 4, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5 pada skala ke 5. Berarti tengah-tengahnya adalah 1. Dan itu 0,72 itu kira-kira berada pada posisi yang seperti tampak pada gambar. Sehingga kalau dipotongkan dengan M sebesar 0,5 akan diperoleh titik potong yang harganya akan sekitar 0,5 untuk nilai Y-nya. Dan itu pada dasarnya akan diperoleh hasil yang tidak beda ya. Khusus untuk titik yang ada di pusat. Dan nilai Y 0,5 baik menurut diagram nomogramnya Gurian-Lory ataupun Hassler, maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan T1 min T dibagi T1 min T0, di mana T1-nya tadi 297 dan T0-nya 279. Jadi bendanya tadi mula-mula bertemperatur 279, kemudian mengalami pemanasan menjadi 297, maka akan diperoleh temperatur T akan sebesar 287 atau 14 derajat Celcius setelah 5 jam. Jadi pada lapisan terbawah ya, akan terjadi perubahan temperatur dari mula-mula temperatur awalnya adalah 278, maka setelah 5 jam bagian terendah terbawah dari lapisan itu akan punya temperatur sebesar 287. Jadi ada kenaikan dari 278 ke 287 sebesar 9 derajat ya, 9 derajat Kelvin. Demikian untuk soal ini. Selain bentuk kotak, bentuk slab, maka fenomena perpindahan kalor konduksi unsteady state juga bisa terjadi pada bentuk silinder. Dan kita tahu bahwa beberapa produk dari industri itu bentuknya bisa berbentuk silinder. Seperti bisa dilihat pada contoh gambar adalah ini ada logam besi berbentuk silinder. Kemudian kalau makanan, nah ini ada makanan yang berbentuk silinder berupa sosis. Yang kita tahu bahwa untuk membuat sosis itu matang berarti dari mula-mula dingin ketika baru dibuat harus dipanaskan. Sehingga terjadilah konduksi unsteady state pada saat sosis itu dipanaskan atau dimasak. Dan nanti juga akan terjadi konduksi unsteady state pada saat mau didinginkan. Dan untuk silinder, maka nomogram Gurney and Lory yang berbeda dengan untuk slab. Tapi cara atau prinsip penggunaannya sama, hanya nomogramnya saja yang berbeda.
Contoh soal, sebuah kue berbentuk silinder, kue pi berbentuk silinder dengan diameter 68,1 mm dan tingginya 101,6 mm. Mula-mula suhunya seragam 29 derajat Celcius. Kue disusun vertikal di dalam sebuah retort dan dialiri steam pada suhu 115,6 derajat Celcius. Dengan waktu pemanasan 0,75 jam pada suhu 115,6 derajat Celcius dengan koefisien konveksi steam 4540 watt per meter kuadrat Kelvin dan konduktivitas kuenya 0,83 watt per meter Kelvin dengan difusitas termalnya 2,0007 meter kuadrat per detik. Ditanya suhu pada pusat kue, ya. Suhu pada pusat kue berbentuk silinder. Maka berdasarkan data-data yang diketahui tadi, dengan mengasumsikan bahwa pada kedua ujungnya kue tadi adalah terisolasi dan merupakan silinder panjang yang tadi diketahui punya diameter 0,0681 sehingga jari-jarinya adalah 0,0341 dan jari-jari ini akan menjadi nilai X1-nya. Karena itu titik yang berada di pusat silinder akan berjarak X sama dengan 0. Karena X itu terukur dari pusat, sehingga kalau titiknya tepat ada di pusat maka nilai X sama dengan 0. Karenanya dengan X sama dengan 0 akan diperoleh nilai orde N-nya akan sama dengan 0. Yaitu 0 dibagi 0,0341. 0 dibagi berapapun akan sama dengan 0. Sedangkan orde M-nya dari data yang diketahui tadi, K bernilai 0,83, H 4540, dengan X1-nya tadi 0,0341, maka akan diperoleh nilai M-nya 0,0054. Nah, ini bisa kita anggap sama dengan 0. Dan untuk X-nya yang berasal dari alfa T per X1 kuadrat, ya, maka akan diperoleh dengan memasukkan nilai alfa T dan X1-nya, ya, akan diperoleh nilai X-nya sebesar 0,468. Oleh karena itu, dengan diketahuinya nilai N, nilai X, dan nilai M, maka kalau kita plotkan ke nomogram Gurney-Lurie untuk silinder, di mana M sama dengan 0, berarti menggunakan grafik paling kiri, paling kecil, yang paling kecil nilainya M sama dengan 0, kemudian N sama dengan 0, ini berarti menggunakan grafik yang paling kanan, ya, karena paling kanan itu yang paling kecil dari kelompok grafik M sama dengan 0. Sementara dengan X 0,468, nah, kira-kira ya hampir 0,5. Kalau kita tarik garis vertikal, maka terjadilah perpotongan yang perpotongannya kira-kira akan bernilai sebesar 0,1, ya, sedikit di atasnya 0,1, 0,13. Jadi akan diperoleh nilai Y sebesar 0,13 dari nomogram Gurney-Lurie. Karena itu dari nilai Y yang sama dengan 0,13, kalau kita masukkan ke dalam persamaan Y yang sama dengan T1 min T per T1 min T0, maka akan diperoleh nilai T sama dengan 104 derajat Celcius. Jadi suhu di bagian tengah
silinder atau kue tadi, nah, setelah 0,75 jam akan punya temperatur 104 derajat. Ketika dari suhu awal 29 dipanaskan pada suhu 115,6 derajat. Jadi masih belum mencapai suhu akhir dari suhu yang harus dicapainya. Demikian contoh untuk soal mengenai pemanasan pada sebuah benda yang di dalamnya terjadi konduksi unsteady state. Nah, bagaimana kalau konduksi unsteady state itu terjadi tidak hanya pada satu dimensi saja, tetapi terjadi pada 2 atau bahkan 3 dimensi. Sebagai misal, ada sebuah sistem yang berbentuk atau yang memiliki 3 dimensi berbentuk balok persegi dengan ukuran sisinya masing-masing seharga 2x1, kemudian 2y1, dan 2z1. Jadi balok ini kita asumsikan punya ukuran yang sama, yaitu masing-masing kalau sisi ke sisinya adalah 2x1, 2y1, dan 2z1. Tapi kalau senternya, pusatnya ke masing-masing permukaan akan bernilai x1, ya, y1, dan z1. Karena itu kita bisa mendapatkan nilai y untuk masing-masing arah. Yang untuk arah sumbu x, yx-nya nanti akan bernilai T1 min Tx dibagi T1 min T0. Di mana Tx-nya adalah suhu pada saat T, setelah T, pada suatu titik yang berjarak x dari pusat. Yang dalam hal ini nilai n-nya adalah x per x1, m-nya k per h kali x1, dan x-nya, x untuk x-nya adalah alfa t per x1 kuadrat. Ini nilai y dalam arah sumbu x. Maka dengan cara yang sama, nilai y dalam arah sumbu y akan dapat dirumuskan bahwa y akan sama dengan T1 min Ty dibagi T1 min T0. Di mana Ty adalah suhu pada saat T setelah T pada suatu titik yang berjarak y dari pusatnya. Dalam hal ini sama dengan pada x, maka untuk n-nya adalah y per y1, m-nya k per h kali y1, dan xy-nya adalah alfa kali t per y1 kuadrat. Sementara itu, y dalam arah sumbu z dapat dirumuskan juga sebagai yz sama dengan T1 min Tz per T1 min T0. Di mana Tz-nya tadi adalah suhu pada saat T pada suatu titik berjarak z dari pusatnya. Dengan orde n adalah z per z1, m sama dengan k per h kali z1, dan x-nya adalah alfa t per z1 kuadrat. Oleh karena itu, dari 3 nilai y tadi, y, dan yz, maka akan diperoleh nilai y totalnya, yaitu y, yz-nya yang merupakan hasil kali antara yx kali y kali yz, yang akan sama dengan T1 min Txyz per T1 min T0. Di mana Txyz-nya itu tidak lain menyatakan temperatur pada suatu titik yang berjarak x, y, z dari pusat baloknya tersebut.
Itulah peristiwa atau terjadinya konduksi unsteady state ketika konduksi itu tidak hanya satu dimensi tetapi 3 dimensi. Kalau toh misalnya 2 dimensi ya berarti nanti hanya tinggal 2. Nah, misalnya dimensinya hanya tinggal XY, ya berarti nanti Y totalnya adalah hasil kali antara X dan Y. Dan temperaturnya tentunya adalah temperatur suatu titik yang berjarak X dan Y dari pusatnya. Contoh yang dianggap konduksi hanya terdiri atas 2 dimensi adalah konduksi unsteady state yang terjadi pada silinder. Karena untuk silinder pada pusatnya ini kan punya kesimetrisan. Kesimetrisan sehingga suatu titik yang ada di jarak tertentu nanti itu pada dasarnya sama ya terhadap pusatnya, sehingga nanti suatu titik pada silinder itu akan tidak lain berbentuk selimut ya, selimut silindernya. Oleh karena itu, karena pada silinder ini dapat dianggap hanya terdiri atas 2 dimensi, maka salah satu konduksinya adalah konduksi yang terjadi dalam arah radial, yaitu konduksi kalor dari bagian permukaan menuju ke dalam arah yang sejajar searah dengan jari-jari, atau sebaliknya dari bagian dalam menuju ke permukaan. Yang dalam hal ini kalau kita anggap dalam arah radial itu dalam arah sumbu X, maka kita bisa nyatakan bahwa YX akan sama dengan T1 min TX dibagi T1 min T0, di mana nilai N-nya nanti ya, kalau pusat ya, kalau untuk titik yang berada di pusat berarti nilai N-nya akan selalu sama dengan 0. Tapi apabila nilai yang mau dicari adalah temperatur pada suatu titik tertentu dari pusat, ya tentunya nilai X-nya bisa tidak sama dengan 0 ya, berjarak tertentu. Sedangkan M-nya adalah K dibagi H kali X1, yang X1 tidak lain sebetulnya adalah sama dengan jari-jarinya. Demikian pula dengan X-nya, yaitu alfa T dibagi dengan X1 kuadrat, yang X1 kuadrat itu tidak lain adalah jari-jarinya. Dalam hal ini masih digunakan X1 karena dalam gambarnya jari-jarinya dinyatakan sebagai X1. Hanya saja perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan X1 di sini adalah jari-jari dari silinder tersebut. Sedangkan konduksi yang kedua adalah konduksi yang terjadi dari bagian permukaan bidang sejajarnya. Ketika silinder itu punya 2 ujung, maka 2 ujungnya akan membentuk permukaan yang sejajar satu sama lain. Yang arah konduksinya dari bagian dalam menuju ke kedua permukaan nanti dalam gambar dinyatakan jaraknya adalah panjang silindernya adalah 2Y1. Nah, maka kita bisa nyatakan bahwa nilai Y-nya nanti akan sama dengan T1 min TY dibagi T1 min T0. Dalam hal ini nilai N-nya kalau dari bagian tengah ke kedua permukaan kiri dan kanan, ya tentunya N-nya juga akan sama dengan 0. Walaupun bisa saja nanti nilai N-nya tidak sama dengan 0 ketika titik Y-nya tidak tepat berada di tengah-tengahnya silinder, tapi mungkin nilai Y yang dicari adalah Y yang berjarak tertentu dari pusatnya. Sedangkan nilai M-nya adalah K per H kali Y, dan X Y-nya akan sama dengan alfa dikali T dibagi Y1 kuadrat. Sebagai contoh, untuk
konduksi unsteady state pada silinder, sebuah kue P berbentuk silinder dengan diameter 68,1 mm dengan tingginya 101,6. Mula-mula berada pada suhu yang seragam 29 derajat Celcius. Kue P disusun vertikal dalam sebuah retort dan dialiri steam pada suhu 115,6. Waktu pemanasannya 0,75 jam dengan suhu 115,6. Koefisien konveksi steam diketahui 540 watt per meter kuadrat Kelvin, dan koefisien konduksi kue K 0,83 watt per meter Kelvin, dan difusitas termalnya 2,07 ×10⁻⁷. Tentukan suhu pada pusat kue dengan mengasumsikan bahwa konduksi terjadi pada dua arah. Selain dalam arah radial juga terjadi pada arah dua ujungnya. Berdasarkan data yang diketahui pada soal, di mana diketahui bahwa diameter dari kue berbentuk silinder tadi adalah 68,1, yang berarti 68,1 itu tidak lain adalah nilai dari 2x1 karena diameter. Dan tingginya 2y1 ya, seharga 101,6 ya, seperti bisa dilihat pada gambar. Oleh karenanya dari data itu dapat diketahui bahwa nilai x1 dari silindernya adalah 0,0341 dalam satuan meter, dan y1-nya adalah 0,0508 meter ya, dalam 1 meter juga. Jadi x1 di sini merupakan jari-jari, jarak antara pusat ke permukaan radialnya, dan y1-nya ini adalah jarak antara pusat ke tepinya, ke ujung-ujungnya. Sementara data yang lain yang diketahui adalah koefisien konduksi 0,83, kemudian difusitas termal, koefisien konveksi dari steam, dan tadi diminta untuk melakukan perhitungan temperatur setelah pemanasan selama 0,75 jam, yang kalau kita konversi ke dalam satuan detik maka menjadi 2700 detik. Oleh karena itu, untuk konduksi dalam arah radial, dalam arah sejajar dengan jari-jari dari bagian dalam ke permukaan selimutnya ya, dari bagian dalam, dari bagian luar ke bagian dalam ya, kan tadi dipaparkan di udara ya, yang di sekitarnya adalah udara yang ada dalam oven yang temperaturnya tinggi, maka terjadilah konduksi dari bagian permukaan selimut menuju ke dalam. Yang untuk pusat dari silinder itu berarti nilai X-nya sama dengan 0. Oleh karenanya akan diperoleh nilai N sama dengan 0 juga. Sedangkan nilai M, kalau kita masukkan KHX-nya, maka akan diperoleh 0,0054. Kemudian X-nya dalam hal ini adalah X-nya dengan data yang diketahui, maka akan diperoleh nilai X sebesar 0,47. Maka seperti yang sudah tadi dicontohkan pada contoh sebelumnya, dengan data N, M, dan X yang diketahui tersebut, maka akan dapat ditentukan nilai Y berdasarkan nomogram Gurney and Lowry, yang dari nomogram seperti yang dicontohkan tadi akan diperoleh nilai Y-nya sebesar 0,13. Jadi nilai Y untuk konduksi dalam arah radial akan sebesar 0,13, yaitu konduksi dari bagian selimut silinder menuju ke bagian dalam silinder. Sedangkan konduksi arah koaksial atau dalam arah yang sejajar dengan sumbunya, yaitu sumbu silindernya,
maka di pusatnya, di titik tengahnya silinder, maka akan punya nilai Y sama dengan 0. Karena yang tanya adalah suhu di bagian tengahnya, ya berarti Y-nya juga 0, tepat di tengah-tengahnya silinder, ya pada sumbu, tepat di tengahnya sumbu, berjarak sama dari kedua tepinya, maka nilai Y-nya 0, sehingga nilai N-nya ya juga sama dengan 0, NY-nya sama dengan 0. Sedangkan nilai M-nya sama, dengan memasukkan KHY-nya akan diperoleh 0,036, sementara nilai X-nya dengan memasukkan nilai alfa T dan Y-nya, maka diperoleh nilai XY-nya sebesar 0,21. Jadi kita punya 3 nilai parameter untuk menentukan Y. Ada nilai N, nilai M, dan nilai Y. Kalau diplotkan pada nomogram, yang dalam hal ini yang harus kita pakai adalah nomogram bidang datar. Karena kedua permukaan, ya, kedua ujungnya silinder itu satu sama lain akan membentuk bidang datar. Jadi yang kita pakai bukan nomogram yang silinder. Oleh karena itu dengan mengplotkan nilai M 0,036, ini berarti nilai M-nya sama dengan 0 menggunakan grafik paling kiri, kemudian nilai X-nya 0,21. Jadi dengan melihat nilai sumbu horizontalnya dengan 0,21 berarti separuh dari skala terkecilnya, karena skala terkecilnya nilainya 0,5. Nah, kita tarik garis jajar sumbu tegaknya, kemudian dengan nilai N sama dengan 0 berarti pada M sama dengan 0 tadi dipilih grafik yang paling kanan, yang N-nya bernilai sama dengan 0. Nah, oleh karena itu kalau ditarik garis, maka terjadilah perpotongan antara grafik M0 N0 dengan X seharga 0,21 pada titik potong yang kira-kira nilainya sekitar 0,8. Ya, dari grafik bisa kita lihat skala 0,1 di atasnya ada satu skala, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 6, 7, dan 0,8. Oleh karena itu nilai Y yang diperoleh adalah 0,8. Oleh karena itu nilai Y gabungan yang berasal dari menggabungkan nilai YX dan YY-nya, di mana tadi nilai YX-nya yang kita dapatkan adalah 0,13, sementara nilai YY-nya ketemunya 0,8, maka diperoleh nilai Y totalnya gabungannya YXY-nya menjadi 0,104. Karena itu kalau kita masukkan ke dalam persamaan bahwa YXY adalah T1 dikurangi TXY dibagi dengan T1 min T0, maka dengan memasukkan T1 115,6 dan T0-nya 29,4, sementara nilai YXY-nya adalah 0,104, maka akan diperoleh temperatur yang merupakan titik tengahnya kue silinder tadi akan seharga 106,6 derajat Celcius. Jadi masih di bawah temperatur akhir, yaitu sebesar 115. Salah satu produk industri yang dihasilkan bisa juga berbentuk bola. Sebagai contoh, beberapa produksi industri yang berbentuk bola diantaranya adalah misalnya produk makanan berupa pentol bakso berbentuk bola, seperti bisa dilihat pada gambar. Kemudian juga ini ada sebuah logam yang merupakan hiasan taman berbentuk bola. Kemudian ada
bola gotri ya. Pada bearing juga berbentuk bola. Ada bola baja, ada juga bola emas. Yang tentunya semua produk-produk industri ini pada saat proses pembuatannya harus mengalami proses pemanasan. Nah, sedangkan kalau untuk logam biasanya dicetak dari kondisi cair, kemudian dicetak berbentuk bola untuk kemudian harus mengalami proses pendinginan. Ya, jadi kalau logam-logam yang dihasilkan atau yang ada tadi bukan mengalami pemanasan, tapi dicetak dalam bentuk bola, tapi kemudian sebelum dipasarkan, sebelum di packing harus didinginkan dulu. Oleh karena itu pada saat produk-produk ini dibuat ataupun mau dijual, di packing, tentunya ada proses konduksi. Nah, kalau misalnya pendol bakso tadi mau dimasak dan didinginkan, berarti ada proses heating, kemudian ada proses cooling. Sedangkan kalau logam-logam yang lain atau bentuk-bentuk bola yang lain yang berupa logam tadi, nah, setelah dicetak dia juga perlu mengalami proses pendinginan sehingga terjadi juga peristiwa konduksi unsteady state dari kondisi panas pada saat didinginkan sampai mencapai kesetimbangan dengan suhu lingkungannya. Oleh karena itulah kalau terjadi unsteady state pada benda-benda dengan bentuk bola, maka seperti halnya konduksi unsteady state pada benda berbentuk plat, pada benda berbentuk silinder, maka pada benda berbentuk bola untuk menentukan perubahan temperaturnya dalam waktu tertentu pada posisi tertentu juga digunakan bantuan nomogram Gurney and Lurie yang dikhususkan untuk benda berbentuk bola. Secara prinsip, cara menentukan hubungan antara waktu, posisi, dan temperatur sama dengan benda bentuk plat ataupun benda berbentuk silinder. Hanya saja jangan sampai keliru, nomogram yang dipergunakan harus nomogram yang memang diperuntukkan bagi benda berbentuk sphere atau bola. Ini sebagai contoh soal ya, nanti bisa dicoba dicari penyelesaiannya. Demikianlah pembahasan kita mengenai terjadinya konduksi unsteady state yang terjadi pada benda berbentuk plat, berbentuk silinder, dan berbentuk bola. Di mana konduksi unsteady state ini terjadi karena perpindahan kalor yang terjadi pada bola tidak konstan. Ya, pada benda tidak konstan. Pada awalnya besar, tapi pada akhirnya akan kecil ya. Karena pada awalnya perbedaan temperatur antara bagian terluar benda dengan bagian terdalamnya punya beda temperatur yang besar, tapi lama-kelamaan perbedaan temperatur itu akan menjadi semakin kecil dan pada akhirnya tidak lagi ada perbedaan temperatur. Sehingga konduksi, perbedaan panas secara konduksi pada benda tersebut pada akhirnya akan terhenti pada saat semua bagian pada benda itu sudah memiliki temperatur yang sama. Demikian, semoga apa yang dipaparkan pada pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan bisa difahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.